kenapa kalau saya Tos nulis dulu bang. itu minum kopi itu lebih mantep gitu rasa kerjanya. Iya, jadi ada molekul namanya adenosin, ada namanya kafein. Nah, cara kerjanya, minta tolong dokter Tirta boleh? Boleh sampai keluar nanti. Soalnya biasanya kalau di lapangan yang menjelaskan itu orang lapangan banget, Bang. Iya, kerjanya. Itu skripsi saya emang. Tuh. Ternyata dia yang punya penelitiannya. Iya, ya. Ya jadi kalau Penjelasannya. Kak ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013 itu sebagai syarat buat esketnya. Saat itu kopi instan robusta, terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Oke. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein tapi ada banyak banget zat. Salah satunya asam klorogenik. Itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratus zat itu aromanya jadi khas. Terus kedua, efeknya mereka tuh memang 3. Dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas parasimpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? Yang naik turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari. Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistoliknya itu sekitar 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Betul. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya tuh jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah tolerance dengan kafeinnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya. Oke, Kayak which is yang Willow saya syndrome. ini. Ya dari situlah si kopi itu ternyata kalau dia minum sampai dari jurnal itu 5 espresso per hari, itu belum bisa menentukan beresiko apapun. Tapi terjadi tolerance ke saraf simpatisnya sama ke tensinya, sistoliknya. Tapi di atas 5 espresso itu baru bisa kronis, bisa prehipertensi. Oh, artinya batasnya di 5 espresso lah Iya, ya. dan salah satu impact-nya itu yang membuat si kopi tersebut ciri khasnya beda-beda. Itulah alasan kenapa setiap biji kopi mengandung aroma berbeda itu dari hasil penelitiannya. Dok, gitu nyium bau kopinya aja udah langsung kayak, wah gue harus kerja nih gitu. Jadi kayak ada asosiasi antara aroma sama... Ya. Kalau aku bawa aroma kopi lebih ke kayak ada suges aku harus aktif. Tapi impact-nya memang palpitasi, jadi cepet fokus. Oh, jadi itu artinya kenapa kalau ngopi itu enak sambil buat jeda, sambil buat nulis, Iya. tuh kayak gitu. Ya kayak ngebuat break emang. Buat break tuh jadi fokus kayak kalau orang bilang tuh rame fokus ke satu hal tuh loh. Jadi tiba-tiba kayak rame terus tiba-tiba bisa sunyi semua.